Baik teman-teman, kali ini kita akan bahas informasi penting update terbaru dari OpenX ya teman-teman. Dimana di 9 jam yang lalu, hari ini adalah tanggal 29 teman-teman. Ini adalah momen penting di mana mereka mengumumkan apa yang disebut Fairlands Program. Kita artikan, karena aplikasi OS kami belum aktif, OX peluncuran adil akan diadakan di aplikasi Android dan situs web. Di sini jangan lewatkan, lihat di sini. Artinya kalian bisa kunjungi fair.openx.network teman-teman ya. Dan ini adalah websitenya. Kegiatan Fairlands ini akan diadakan terhitung mulai di tanggal 1 teman-teman. Artinya 1 hari lewat 21 jam lagi progres Fairlands ini akan dilakukan teman-teman. Dan yang jadi pertanyaannya adalah apa sih yang disebut Fairlands ini? Apa maksud dari OX melakukan Fairlands ini ya teman-teman? Sebelum kita membahas apa yang mereka akan melakukan dan apa yang mereka akan berikan terkait jadwal launching mereka setelah event Fairlands ini teman-teman. Di Twitter yang lain, OpenX Exchange Update juga mengupdate tweetan mereka ya teman-teman. Akhirnya OX listing voting complete. Artinya progress listing mereka sudah dilakukan secara voting dan ini sudah selesai teman-teman. Dan sekarang kita tinggal menunggu konfirmasi dari Open Network teman-teman. Postingan ini tanggal 27 kemarin ya teman-teman. Artinya sudah dijawab oleh Open Network dengan ini ya teman-teman, dengan postingan mereka yang menyatakan di mana mereka akan merilis event Fairlands ini teman-teman. Dan kita lihat di sini sebelum dilakukannya rilis jadwal Fairlands, ternyata mereka melakukan semacam proposal ya teman-teman. Proposal kepada CX yang sudah mereka prioritaskan gitu ya, untuk nanti ke depan mereka melakukan listing token mereka. Mereka sudah melakukan itu sejak tanggal 20 kemarin hingga tanggal 26. Voting ini sudah dilakukan bersama CX yang sudah bekerja sama dengan OpenX ini ya teman-teman, dan sudah selesai. Dan akhirnya mereka merilis ini teman-teman. Ini adalah mungkin kesimpulan terakhir atau mungkin hal yang paling bijak yang bisa dilakukan oleh OpenX terkait rencana launching token mereka atau rilis atau listing token mereka di beberapa CX atau DEX ya teman-teman. Dan dari sini sudah kita bisa perkirakan ya teman-teman, pengembang atau developer dari OpenX ini sebenarnya tidak memiliki dana yang maksimal sebenarnya teman-teman. Tapi jangan negatif thinking dulu teman-teman. Menurut saya ada hal yang lebih bisa kita ambil positifnya teman-teman dari progres yang dilakukan oleh OpenX ini, karena sebuah token jika pada saat mereka listing pertama kali memang umumnya ya teman-teman, para pengembangnya memiliki modal awal terlebih dahulu untuk menguatkan likuiditas mereka teman-teman, dan setelahnya mereka melakukan effort gitu ya, melakukan usaha-usaha agar token mereka diterima oleh para penikmat kripto dan akhirnya token mereka memiliki harga yang mereka inginkan atau yang positif di market kripto teman-teman. Tetapi khususnya kasus di OpenX ini, mereka ingin melibatkan komunitas teman-teman. Ini hal positif mungkin ya teman-teman. Jika kalian tidak sependapat dengan saya, monggo silahkan. Saya mencoba di dua point of view ya, dua sudut pandang. Fairlands ini konsepnya adalah mereka akan melibatkan para komunitas untuk terlibat secara langsung menguatkan likuiditas mereka teman-teman. Dan positifnya kedepannya pastinya teman-teman, menurut saya OpenX ini tidak akan hanya dikuasai oleh pengembang itu sendiri teman-teman. Jadi jika dikuasai komunitasnya, maka koin ini akan lebih strong ya teman-teman, lebih kuat ke depannya. Itu penilaian saya ya teman-teman. Artinya jadwal ini bisa kalian ikuti buat kalian yang minat ya teman-teman untuk bergabung di jadwal Fairlands mereka. Dan di sini ada postingan juga Satoshi BTGS. Mereka bahkan mengucapkan selamat teman-teman di sini. OX komunitas final update untuk listing dan rencana kontribusi bisa diperiksa langsung di sini ya teman-teman. Kalian bisa ikuti OpenX ya. Artinya OpenX sudah benar-benar merencanakan jadwal resmi mereka untuk listing ya teman-teman. Dan di tanggal 27 kemarin mereka juga sudah merilis di medium.com artikel tentang rencana Fairlands dan termasuk launching token mereka ya teman-teman. Di sini kalian bisa cek di OpenX di tweetan mereka di tanggal 27 kemarin ya. Artinya kalian bisa pelajari di medium.com. Kita akan coba lihat seperti apa di medium.com. Anggota komunitas OpenX yang terhormat, berdasarkan hasil pemungutan suara komunitas, saat ini OpenX telah mengembangkan rencana peluncuran berikut untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi komunitas. Kami juga mengumumkan beberapa acara mendatang dan rencana terperinci. Nah ini teman-teman, kalian bisa pelajari di sini ya. Yang pertama adalah penyesuaian tokenomik. Berdasarkan hasil pemungutan suara komunitas, penyesuaian
terperinci berikut telah dilakukan pada tokenomics, di mana yang pertama mengalokasikan kembali 2% dari total pasokan OX dari alokasi tim ke alokasi dukungan likuiditas. Artinya nanti 2% ini akan didukung dengan likuiditas ya teman-teman. Lalu menyediakan versi yang lebih jelas dan terperinci tentang jadwal rilis dan pembukaan kunci untuk alokasi lainnya. Rencana spesifik PDF akan segera dirilis, jadi nantikan pengumumannya. Acara peluncuran ya, sini ada acara peluncuran Core Chain Super Fair. Kami akan meluncurkan acara peluncuran Super Fair di Core Chain. Tujuan utama acara ini adalah untuk menyediakan referensi harga token untuk pemasaran dan pencatatan, bukan penggalangan dana ya, sehingga jumlah total OX acara tersebut relatif kecil, hanya 0,2% dari total supply ya. Harga token distribusi akhir untuk peluncuran fair akan ditentukan oleh jumlah total OX atau acara atau jumlah total token yang berpartisipasi. Artinya progres ini nanti yang akan menentukan harga ya teman-teman. Seperti apa OX ini pada saat mereka nanti listing ya teman-teman. Nah ini detail acaranya teman-teman. Tidak ada batasan daftar putih, tidak ada batasan lunak atau batasan keras. Waktu mulai 1 Juli, waktu berakhirnya acara 15 Juli. Artinya kurang lebih sekitar setengah bulan. Token yang didukung adalah Core USDT BOT, dan ini adalah jumlah batasan partisipasi teman-teman. Ada 5.000 Core, 5.000 USDT dan 5 juta token BOT ya teman-teman. Total alokasi OX berdasarkan 0,2% untuk acara peluncuran pameran akan didistribusikan sebagai berikut. Untuk partisipasi core akan mendapatkan 15 juta OX atau 0,15%. Untuk ini ya teman-teman, untuk 5.000 core ini akan mendapatkan 15.000 OX. Free ya teman-teman, artinya rewardnya gitu ya. Untuk partisipasi USDT akan mendapatkan 3 juta OX atau 0,03% dari total supply OX. Lalu yang terakhir partisipasi di BOT token 2 juta OX rewardnya atau sejumlah dengan 0,02% teman-teman. Jadi total yang akan dialokasikan adalah 0,2% dari total supply ya teman-teman. Ini metode distribusinya ke depan. 50% dari OX akan diklaim di TGA. Artinya setelah progres Fairlands ini dilakukan dan progres pemberian reward ini diberikan, nanti mereka akan membuka metode progres launchingnya ya teman-teman. Artinya progres pendelegasian token mereka kepada komunitas teman-teman. Yang pertama 50% dari OX akan diklaim di TGE, artinya bisa diklaim, artinya kalian bisa melakukan withdraw ya teman-teman pastinya. Sisanya 50% akan dibuka secara linear selama 6 bulan. Masih ingat kita dulu token Core DAO ya teman-teman, atau token Core mereka juga sampai saat ini bahkan token saya belum selesai saya klaim ya teman-teman. Mereka bahkan memakan waktu tidak 6 bulan, bahkan sudah hampir 1,5 tahun ya teman-teman. Core DAO ini melakukan penyimpanan sebagian tokennya. Ini memang dilakukan untuk kepentingan likuiditas mereka teman-teman, agar harga dari token mereka tidak lemah ya teman-teman. Sini ada rencana pencatatan berdasarkan masukan komunitas. Kami akan mencantumkan OX sesegera mungkin setelah acara peluncuran pameran Fairlands tadi ya teman-teman. Lalu di sini prioritas pencatatan dicek dan tambahkan likuiditas DEX setelah harganya stabil. Pencatatan awal diharapkan pada 3 cek, artinya mereka akan merilis token mereka atau token OX ini paling tidak di 3 central exchange ya. Entah central exchange mana yang akan mereka pilih, yang jelas nanti ke depan kita akan coba cari tahu kira-kira central exchange yang mana yang fix mereka akan gunakan untuk melisting token mereka teman-teman. Rencana airdrop, nah ini yang terpenting teman-teman, berdasarkan masukan komunitas OX airdrop yang tidak diklaim akan dibakar setelah distribusi airdrop selesai. Jadi di sini yang perlu kita catat ya teman-teman, pada saat mereka sudah melaunching jadwal airdrop nanti setelah pre-launch, artinya sementara ini kita bisa simpulkan setelah tanggal 15 ya teman-teman. Artinya kita benar-benar harus aware di sana. Kita segera harus mengklaim ya teman-teman token OX kita agar tidak dibakar oleh mereka ya teman-teman. Dan mereka pastinya nanti akan memberikan jadwal. Setelah jadwal itu mereka akan membakar token yang ada teman-teman. Jumlah token untuk airdrop akan dikonfirmasi secara on-chain setelah peluncuran adil berakhir. Artinya setelah Fairlands tadi ya teman-teman. Pemungutan suara segera dibuka untuk mengumpulkan pendapat tentang penanganan sisa airdrop OX di aplikasi. Ini adalah titik tekannya ya teman-teman. Artinya sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, OX ini menurut saya 50-50 ya teman-teman. Apakah mereka sebenarnya tidak memiliki pendanaan atau mereka memang memiliki pendanaan tetapi mereka akan melibatkan komunitas lebih aktif untuk kontribusi di progres penguatan likuiditas mereka agar nanti ke depan token ini sehat ya teman-teman, atau mereka memang tidak memiliki dana dan ya tanda kutip ngemis-ngemis lah sama komunitasnya agar likuiditas mereka berjalan teman-teman. Artinya semua kesimpulannya kembali ke kalian ya. Apakah kalian ingin melanjutkan OX ini atau tidak?
atau kalian ikut kontribusi di Fairlance mereka atau tidak, ini adalah pilihan kalian sebagai komunitasnya OX. Buat kalian yang sudah selama ini sudah memiliki token OX, yang sudah nongkrong di aplikasi Satoshi App kalian, teman-teman. Tapi di sisi lain, tadi sudah saya sempat singgung, token jika likuiditasnya didukung oleh komunitas, maka token ini akan sehat dan baik ke depannya ya teman-teman. Karena komunitas itu adalah hal yang menurut saya utama di dunia kripto seperti ini. Karena tidak adanya komunitas, there is nothing teman-teman. Kripto itu tidak akan memiliki harga apapun teman-teman. Kalian bisa cek juga tweetan terakhir dari Satoshi Plus. Mereka sudah menyimpulkan juga teman-teman. OX latest tweet emphasize menekankan bahwa yang pertama ada realokasi, vesting atau membuka kunci, peluncuran adil daftar tetesan udara. Artinya ini progresnya teman-teman yang sudah kita bahas barusan. Berapa relokasi Fairlance yang mereka tentukan? Vesting, artinya tetap mereka melakukan vesting. Peluncuran Fairlance tadi, lalu pendaftaran cek atau DEX tadi, dan lalu airdrop akan dilakukan. Di sini masing-masing diberikan penjelasan. Baik teman-teman, sekali lagi bergantung pada kalian ya teman-teman, apakah kalian kontribusi atau tidak, itu sebenarnya sah-sah saja. Dan kesimpulannya adalah akhirnya buat kalian-kalian yang hanya terfokus kapan listingnya token OX ini, abaikan saja ini teman-teman, abaikan saja ini semua. Yang terpenting adalah setelah tanggal 15 bulan Juli bulan depan ya teman-teman, karena itu adalah jadwal listing dari token OX ini. Simpelnya itu ya teman-teman, dan mereka akan ada di 3 central exchange, dan kita akan cari tahu apa saja teman-teman, nanti kedepannya kita akan cari tahu teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat teman-teman ya, semoga video ini jadi informasi, semoga video ini membantu. Jangan lupa like, komen, dan share teman-teman video ini, dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe thank you very much. Saya Bang Dudu dari Indocoin, bye bye.